warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kali ini bersama dengan saya, Pak Ahmad. Nah, hari ini kita sudah berada di tema 9, menjala jalur angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran ke-5. Oke, sebelum kita belajar, anakku sekalian, di pause dulu videonya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran pada video ini. Ada 3. Silahkan anak-anakku bacakan. Jadi saran saya, anak-anakku jangan malas membaca, karena membaca adalah jendela dunia. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Nah, di sini anakku sekalian sudah melihat ada 2 gambar. Yang sebelah kiri ini adalah matahari terbit dari mana? Dari timur. Gambar sebelah kanan, matahari terbenam di sebelah barat. Oke. Anak-anakku sekalian, pernahkah anak-anakku sekalian memikirkan atau memperhatikan bahwa matahari ini tidak pernah terlambat saat terbit dan tidak pernah terlambat saat terbenam? Ya, selalu ada pada waktu yang sama. Jadi matahari ini terbit dan terbenam di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Itulah contoh atau salah satu contoh dari keteraturan yang ada di alam semesta ini. Jadi gambar matahari dan terbitnya ini adalah salah satu contoh dari keteraturan yang sangat-sangat menakjubkan. Kita lanjut. Berbicara tentang matahari, mari kita cari tahu lebih dalam tentang matahari. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius, ya. Seperti biasa kalau kita mengukur panas atau suhu suatu benda, maka kita menggunakan derajat Celcius. Nah, matahari ini suhunya 5.800 derajat Celcius. Jadi sangat-sangat panas. Ini hanya permukaannya. Saya bercontoh, ini adalah matahari. Ya, ini ya, ini permukaannya ini. Itu panasnya 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah salah satu bintang di tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi matahari ini adalah bintang, ya. Nah, matahari ini adalah bintang yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahayanya pun sangat bermanfaat bagi alam semesta. Salah satunya bermanfaat untuk bumi. Ya, kita sudah tahu bagaimana manfaat cahaya yang kita rasakan setiap harinya. Yang ketiga, jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Oke. Jadi ini salah satu contoh keteraturan lagi. Apabila matahari itu suhunya berkurang, maka bagian di dunia akan membeku, ya. Jadi apabila suhu matahari itu berkurang sedikit saja, maka dunia atau bumi ini akan membeku. Tetapi sebaliknya, bila matahari panasnya bertambah, jadi panasnya bertambah, es di kutub utara akan mencair. Jadi di kutub utara itu penuh dengan es. Anak-anakku sekalian sudah pernah melihat di globe, di mana letak dari kutub utara bumi. Berikutnya yang keempat, matahari berkurang sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan
2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Oke, jadi jaraknya ini, coba lihat anak perhatian gambar merah yang di atas ini. Kita contohkan ini adalah matahari. Nah, ini adalah titik pusatnya. Jadi tengah-tengahnya sini. Saking besarnya jarak titik pusat ini keluar ke permukaannya ini 2 kali bulan dengan bumi. Oke. Jarak bulan dengan bumi itu adalah 384.000 km. Jadi jarak titik pusatnya ini matahari ke permukaannya 2 kali 384.000 km. Jadi sangat besar sekali ini matahari. Kita lanjut. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Jadi inti matahari yang di tengah ini adalah 15 juta derajat Celcius. Apabila anakku sekalian ingin membandingkan sepanas apa itu, panas air mendidih saja itu adalah 100 derajat. Jadi air mendidih itu 100 derajat, sedangkan matahari, inti matahari 15 juta. Jadi bisa dibandingkan, luar biasa perbedaannya. Kita lanjut. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Jadi matahari ini dikatakan sebagai pusat tata surya karena mempengaruhi setiap planet yang ada di sekitarnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh ya, anak-anakku sekalian, apabila yang dicatat, di pause saja videonya, kemudian dicatat ya. Oke, ini adalah gambar dari matahari. Jadi matahari itu berbentuk bulat. Oke, kita ganti dulu warnanya. Hijau. Oke. Lihat gambar yang di sebelah sini. Gambar di sebelah sini. Jadi matahari itu mempunyai lidah api. Lidah api matahari berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Jadi matahari ini memiliki lidah api. Ya, jadi menonjol keluar seperti ini. Nah, ini berasal dari ledakan gas yang menyembur hingga jutaan kilometer. Berikutnya gambar yang di bawah sini, yang kotak yang di bawah ini. Matahari itu memiliki bintik. Nah, bintik matahari adalah daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Oh, jadi bintik yang gelap pada ini, saya bercontoh yang ini. Yang ini ya, bintik-bintik gelapnya matahari. Ini sangat banyak ya. Ini suhunya lebih rendah daripada yang merah ini. Yang lebih terang warnanya ini suhunya lebih panas. Nah, kenapa manusia bisa tahu? Dikarenakan tentu saja peran teknologi, peran dari modernisasi. Jadi manusia belum pernah ke matahari. Akan tetapi karena manusia penasaran dengan atau ingin mengetahui dengan berapa sih suhu dari matahari itu, maka manusia menciptakan alat untuk mengukur suhu dari matahari itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa matahari ini mempengaruhi planet-planet yang ada di sekitarnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan berbeda. Oleh karena itu, planet di tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini sudah ada gambar tata surya, di mana terdapat berapa planet di tata surya kita ini? Masih ingat? Ya, kalau lupa, silakan buka catatannya. Sudah pernah dicatatkan.
Di sini planet ada 8. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Namanya masih ingat? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet ini dibagi menjadi atau dikelompokkan menjadi 2, masing-masing 4. Ya, jadi 8 bila dibagi 2 ya 4. Planet dalam terlebih dahulu. Nah, ini planet dalam adalah planet yang terdekat dari matahari. Nah, ini yang ukurannya kecil-kecil ini yang saya lingkari, ini adalah salah satu planet. Bukan salah satu, tapi kelompok planet dalam. 1 2 3 4. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, yang di belakang ini yang ukurannya semuanya besar, ya semuanya berukuran besar ya. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah planet luar atau planet yang jaraknya jauh dari matahari. Nah, kedua kelompok ini dipisahkan menjadi menjadi 2 kelompok ya, seperti yang saya bilang tadi, dan dibatasi oleh ini. Nah, ini merupakan benda yang berbentuk seperti batuan ya di luar angkasa, yang dinamakan lapisan asteroid. Jadi diingatkan ya, diingat baik-baik. Benda yang membatasi planet dalam dan planet luar adalah lapisan asteroid. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah tabel perbedaannya antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam kita bahas terlebih dahulu. Planet dalam adalah planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama ya. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Sudah disebutkan tadi. Yang kedua, planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Jadi planet ini terdiri atas batuan dan logam. Ya, di bumi kita sudah bisa melihat bahwa banyak bebatuan dan logam. Yang ketiga, planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Jadi keempat planet ini bergerak lambat. Jadi mereka mengelilingi matahari itu agak lambat karena mereka dianggap berat. Berikutnya, diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Jadi berat, tetapi mereka dianggap sebagai planet kecil karena ukurannya memang kecil. Seperti di gambar tadi ya, ukuran dari planet ini, planet dalam itu ukurannya kecil. Oke, kita lanjut, kita bahas planet luar. Nah, planet luar. Oke, ini planet luar. Planet luar tersusun atas gas yang menyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Nah, jadi planet luar ini tersusun atas gas yang menyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Nah, berbeda dengan planet dalam tadi, terdiri atas batuan dan logam. Tetapi planet luar terdiri dari hidrogen dan helium. Yang ketiga, planet ini planet ini seperti balon besar yang mengambang di luar angkasa. Jadi mereka seperti balon yang sangat besar yang mengambang di luar angkasa. Planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Ya, karena tadi terbentuk oleh gas, maka mereka dianggap sebagai planet gas yang
besar atau raksasa. Lanjut, yang terakhir, planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Oke, jadi diameternya ini lumayan besar. Rata-ratanya 48.000. Kalau planet dalam tadi diameternya cuman 13.000 km. Oke, itu tadi planet dalam dan planet luar. Sekarang kita bahas asteroid. Ya, kita coba lihat catatan di bawah ini. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Oke. Jadi gambar yang mirip bebatuan tadi itu adalah sabuk asteroid. Saya perlihatkan lagi ya. Oh, yang ini. Ini adalah sabuk asteroid ya, benda yang seperti bebatuan di luar angkasa ini. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Oke, jadi asteroid itu bentuknya tadi digambar seperti bebatuan. Memang itu adalah bebatuan yang terbentuk dari gas beku dan debu. Oke, kita lanjut. Nah, anakku sekalian, tugasnya sekarang adalah menggambar gambar di bawah ini, kalau bisa diberi warna. Dan tiap-tiap planet ini tolong diberikan tanda panah, kemudian diberikan nama. Misalnya planet yang paling besar ini diberi tanda panah, kemudian namanya dituliskan di sini. Misalnya Oke, sorry tulisannya agak jelek karena Bapak menulis memakai mouse. Termasuk ini yang tadi yang namanya lapisan apa? Ya, silakan dituliskan atau digambarkan di buku catatan tematiknya. Apabila sudah selesai, dikirimkan ke kontak saya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Walaupun anakku sekalian tetap belajar di rumah, akan tetapi jangan lupa untuk membantu orang tua, karena ya selagi kita di rumah, kita ada kesempatan untuk membantu orang tua di rumah. Oke, jadi membantu orang tua di rumah itu adalah prioritas utama atau nomor 1. Nomor 2 baru kita kerjakan tugas. Oke, anakku sekalian, sekian dulu videonya. Jangan lupa dikerjakan. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.